Ya, tema kita hari ini, bentar ya, saya lagi siapkan rekamannya. Baik, tema kita hari ini sebagai murid Yesus, apa yang boleh kita kerjakan, kita buat, dan apa yang tidak boleh kita kerjakan atau kita buat. Nah, kalau kita melihat kebenaran ini, pasti semua kita bertanya-tanya. Terus gimana caranya kita tahu boleh atau tidak boleh? Ya, saudara, kita harus melihat semua manusia, ya, walaupun bukan beragama, ada orang ateis, ada orang tidak mau kenal Tuhan, ada orang yang wah pokoknya jahat lah dan begitu ya. Ternyata Papa kita itu adil. Di dalam hidup setiap manusia, entah agama apa yang tidak beragama, dari suku apa, bangsa apa, sebetulnya di dalam hati setiap manusia itu sudah diberikan hukum yang mereka atau kita harus tahu sendiri. Coba kita buka ayat ini, Roma 2, 14 sampai 16. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Kalau kita melihat firman ini, sebetulnya nggak perlu, ya, maaf saya berkata, kalau kita melihat firman ini, sebetulnya nggak perlu ada agama di dunia ini. Pasti saudara kaget saya berkata, ya, ada banyak teori agama, katanya saya juga tidak tahu kebenarannya. A, itu artinya supaya tidak, agama supaya teratur. Jadi agama seperti asusila, ya, supaya orang itu jangan sampai tidak bersusila. Nah, agama itu dibuat oleh manusia sesuai dengan aturan-aturan yang mereka buat. Nah, padahal di dalam hidup setiap manusia sudah ada hukum Tuhan itu. Kita lihat, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Mungkin bagi saudara yang masih belum mengerti, oke, saya mau ganti hukum Taurat itu bukan kata Taurat. Jadi begini, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum sosial, hukum Tuhan, ya sebutlah, pokoknya peraturan-peraturan, ya, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Tuhan, maka walaupun mereka tidak memiliki peraturan yang tertulis, peraturan agama mereka nggak memiliki, maka mereka menjadi hukum peraturan Tuhan itu bagi diri mereka. Coba TSI-nya yang ayat 14 ya. Begini, saya percaya, bagus, selamat pagi, kamu kerja jam berapa nanti ya. Kita percaya begini saudara, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan iri hati, jangan yang lain. Saya tanya, betul tidak? Semua manusia di hatinya pasti ada peraturan ini. Semua. Walaupun orang itu buta huruf, walaupun orang itu tidak beragama, walaupun orang itu tidak kenal Tuhan. Ini hebatnya Papa di surga. Ternyata semua kita sudah punya hukum itu dalam hati. Nggak perlu ditulis, nggak perlu diberitahu. TSI-nya. Memang orang yang bukan Yahudi tidak mewarisi hukum Taurat dari nenek moyang mereka. Tetapi kalau mereka hidup sesuai hukum Taurat, maka mereka menunjukkan bahwa peraturan-peraturan Tuhan ada di dalam hati mereka. Saudara, saya harus uraikan yang terjemahan sederhana Indonesia ini. Hukum Taurat yang diwarisi oleh orang-orang Yahudi
Itu sumbernya dari Musa. Nah, baca sejarah ini keren sekali. Musa adalah orang pertama di dunia. Catat ya, Musa adalah manusia pertama di dunia yang menulis hukum internasional, hukum negara apa saja, hukum peraturan manusia untuk hidup. Musa itu orang pertama. Nah, semua kita tahu dari semua hukum itu hanya diringkas menjadi 10 hukum. Dari 10 hukum Taurat itu, ya bisa nggak tetap ditayangkan ayatnya? Dari 10 hukum Taurat itu diringkas jadi 2. Ya, 1, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu. Lalu yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, dari 10 hukum itu, nomor 1 sampai 4 itu untuk Tuhan. Kasihlah Papamu di surga, kasihlah Tuhanmu. 5 sampai 10 itu untuk manusia. Nah, jadi begini. Sebelum Musa diberitahu Tuhan tentang 10 hukum ringkasannya, maka dunia ini menganut hukum rimba. Masih ingat istilah hukum rimba? Siapa kuat, dia menang. Nah, itu sebelum Musa. Maka itu di semua fakultas hukum di dunia ini, saya ulangi, di semua fakultas hukum di dunia ini mengakui bahwa Musa itu adalah orang pertama yang menerima hukum dari Tuhan, dan hukum yang Musa terima dari Tuhan itu dipakai menjadi akar segala hukum pidana dan hukum perdata di dunia ini. Jadi kalau saudara membaca, mempelajari 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, maka lengkaplah seluruh peraturan hidup itu. Keren sekali. Maka itu dalam bahasa Inggris disebut Musa adalah the lawgiver, orang yang memberikan hukum, karena dia menerima hukum itu dari Tuhan. Nah, saudara, semua manusia sejahat apa, sebaik apa, pasti di hatinya sudah ada hukum itu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan, sudah ada. Bahkan anak-anak kecil pun sudah tahu hukum itu. Nah, inilah keadilan Tuhan kita. Ya, luar biasa. Oke, saya ulangi ya TSI-nya. Memang orang yang bukan Yahudi tidak mewarisi hukum Musa dari nenek moyang mereka. Memang, karena bukan orang Yahudi. Tetapi ini kata Tuhan. Kalau manusia-manusia itu walaupun bukan Yahudi, mereka hidup sesuai hukum yang Tuhan beri kepada Musa. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan semuanya. Maka mereka menunjukkan bahwa peraturan-peraturan Tuhan ada di dalam hati mereka. Saudara, ini hebatnya kasih Papa. Ya, saya ulangi ya, sejahat-jahatnya orang jahat, sekejam-kejamnya orang kejam, sesadis-sadisnya orang sadis. Terima kasih Papa, terima kasih. Sebelum kita melakukan kesadisan dan kejahatan, percayalah bahwa ada suara di hati ini sebelum melakukan kejahatan. Tolong dicatat dan tolong diperhatikan. Siapapun kita sebelum melakukan kejahatan, pasti ada suara yang muncul di hati setiap kita. Jangan ya, jangan. Awas. Nah, kalau kita menuruti firman ini, seharusnya nggak perlu kita diberitahu, itu nggak boleh, yang ini boleh. Tidak. Ayat 15. Ayat 15. Kita lihat ayat 15. Sebab, nah ini loh, dengan
Dengan apa? Dengan mentaati suara yang muncul di hati manusia. Jangan, ini boleh, itu tidak boleh. Sebab dengan itu manusia menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, bahwa isi peraturan-peraturan Tuhan itu ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati kita manusia turut bersaksi. Dan pikiran manusia saling menuduh dan saling membela. TSI-nya langsung. Ini keren sekali loh saudara. Maka itu kalau kita hidup dalam firman Tuhan, gak perlu ada yang nunjukin. Maka itu saya katakan tadi, ya maaf, sebetulnya manusia itu gak perlu agama. Sebab Tuhan dan hukum-hukum Tuhan sudah ada di dalam hidup setiap manusia. Termasuk manusia zaman purba. Manusia zaman berapa ribu tahun yang lalu nggak perlu agama, sebab sudah ada peraturan Tuhan itu. TSI-nya, mereka membuktikan bahwa cara hidup keren. Manusia itu membuktikan bahwa cara hidup yang ditetapkan Tuhan bagi manusia sudah ada di dalam hati mereka. Mulai jelas ya. Jadi setuju kalau saya katakan sebetulnya manusia itu nggak perlu agama, sebab cara hidup yang ditetapkan Tuhan itu sudah ada dalam hati kita semua. Dan setiap saat, setuju ya, yang dari Martapura, dan setiap saat hati nurani manusia ini membantu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah keadilan Bapak kita di surga. Saudara, serius saya berkata, sebetulnya kita itu nggak perlu agama. Betul, komen. Jadi sejak lahir, hukum Tuhan itu sudah ada di dalam hati manusia. Betul. Keren dia firman Tuhan ini. Maka itu agama justru malah merusak dunia. Agama itu malah merusak hubungan sesama manusia. Saya ini berteriak loh kepada Tuhan supaya cepat diakhiri. Maaf ya saudara. Sebutkan 5 negara saja. Nggak usah banyak-banyak. Sebutkan 5 negara saja. Yang sampai hari ini hancur. Pasti itu negara beragama. Justru banyak negara yang tidak beragama. Mereka hidup jauh lebih tertib. Saudara, Swedia, ya, Swiss, New Zealand, Selandia Baru, itu negara-negara yang tidak beragama. Tapi semua bangsa di dunia mengakui bahwa di Selandia Baru, di Swiss, di Swedia, ternyata itu negara yang paling aman, negara yang paling damai, negara yang paling hebat. Saudara bayangkan, kami pernah ke New Zealand. Ya, pertama kali dengan istri saya kami ke New Zealand itu tahun 98. Kaget saudara. Ternyata masih ada sampai sekarang. Ini berapa teman saya ke New Zealand, mereka cerita sampai sekarang di Selandia Baru itu yang bukan negara agama loh ya, hampir nggak ada pencuri. Begini, jadi di daerah-daerah turis ya, di daerah-daerah kota-kota kecil, perjalanan ke desa-desa, saudara kan nggak percaya kalau melihat fakta ini. Ya tidak semua tentunya ya, tapi cukup banyak toko-toko daerah turis ini yang nggak dijaga. Jadi waktu itu istri saya ingin cari souvenir, ya. Wih, lihat toko ini cukup meriah, ya, souvenirnya banyak. Halo, anybody there? Ya, halo, ada orang nggak? Nggak ada orang, saudara.
Lalu saya mendekati kasir, ya, mungkin ada di bawah. Betapa kagetnya kami. Di meja kasir itu ada tulisan, ambil sendiri barangnya dan taruh uangnya di tempat ini. Hah? Kok begini nih? Hebat nggak? Lalu kami ke kota lain, naik mobil. Ya, di jalan itu ada orang jualan. Loh, nggak ada orangnya juga. Ambil sendiri, uangnya taruh di sini. Saudara, ini zaman sekarang ini loh. Heran nggak? Di Swiss juga begitu, walaupun tidak ada penjaganya, tapi hampir nggak ada kerusuhan, nggak ada kriminal yang berarti. Swiss, Jepang contohnya. Jepang itu negara dikenal paling jujur. Orang turis yang ke Jepang, ketinggalan barang apa saja, di mana saja, yakin nggak akan kecurian dan nggak akan hilang, pasti balik. Tuhan ampuni kami. Justru negara-negara yang sedang ribut perang sampai hari ini, negara yang paling tidak aman di dunia, itu negara yang mengaku negara kami beragama ini. Wih, itu dia komen dari Makassar, saya baca. Agama dibentuk ya dengan tujuan supaya tidak kacau. Tapi fakta yang kita lihat ya justru agama itu pemicu betul dari semua kekacauan itu. Nah, umat percaya seharusnya bertuhan, bukan beragama. Keren sekali ini. Nah, saudara, maka itu perhatikan. Saya ingin ulangi kalimat terakhir ini ya. Umat percaya seharusnya bertuhan, bukan beragama. Betul. Itulah yang kita lihat fakta. Justru yang mengaku beragama kok jadi makin jahatnya. Berapa kali saya mengajarkan. Mengapa ya kalau ada orang menyebut agama atau orang itu beragama, maaf, tapi ini fakta, pasti muncul dua hal. Satu, kemunafikan. Dua, orang beragama hobinya menghakimi orang lain. Waduh, ngeri sekali. Maka itu hari ini kita harus berubah, saudara. Jadi menurut Roma 2 14-16 ini, ternyata sesungguhnya manusia itu nggak perlu agama, sebab di dalam hati setiap manusia sudah tertulis hukum-hukum Tuhan itu. Oh, ada lagi komen. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak membawa agama ke dalam kehidupan Kristen, tapi kasih. Dari Cirebon, baik. Keren sekali ini. Ya. Woi, dari Nabire. Agamanya tidak masalah karena tidak aktif dan produktif. Tapi oknumnya yang punya mindset dan modus salah. Ya itulah karena otak agama itu mindsetnya. Ngeri sekali bukan? Maka itu hari ini kita harus lihat. Coba FAYH-nya atau VMD-nya. Ayat yang ke-15 ini. Kita mulai berapa terjemahan. Karena TS-nya tadi bagus juga itu ya. Maaf, saya minum dulu. Mana dia? Mereka menunjukkan bahwa dalam hatinya ada tertulis tuntutan hukum Tuhan. Kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang salah. Betul. Jadi hati nurani itu ngomong, ya mereka melakukan yang salah. Dan itu membuatnya merasa bersalah. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang benar. Dan itu membuatnya merasa tidak bersalah. Wah, ini terjemahan VMD-nya ya. Saya baca lagi cukup bagus.
mereka menunjukkan bahwa dalam hatinya ada tertulis tuntutan hukum Tuhan. Kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang salah, dan itu membuatnya merasa bersalah. Kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang benar, dan itu membuatnya merasa tidak bersalah. Wih, terima kasih Tuhan, AMD-nya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Taurat, hukum Tuhan itu telah ditulis di dalam hati mereka. Hati nurani mereka sendiri membuktikan hal itu, dan pikiran-pikiran mereka berkecamuk untuk menyalahkan atau membela mereka. Naik lagi ya FIH-nya coba ya. Oh, mulai 12 berarti FIH. Oke, nggak usah, kok panjang, coba yang FIH kok dari ayat 12 ya, panjang sekali ya. Kita coba lihat dulu FIH-nya 12 ya. Oke, berarti disatukan ini. Ia akan menghukum dosa dimanapun dosa itu didapati. Ia akan menghukum orang kafir bila mana mereka berdosa, meskipun mereka belum pernah memiliki hukum-hukum Tuhan secara tertulis. Nah, ini jelas ya. Meskipun mereka manusia-manusia di daerah-daerah tertentu belum pernah memiliki hukum-hukum Tuhan secara tertulis, sebab jauh di lubuk hati mereka tahu membedakan yang benar dan yang tidak benar. Hukum-hukum Tuhan tertulis di dalam hati mereka. Lalu suara hati mereka sendiri menuduh atau kadang-kadang membela mereka. Dan Tuhan akan menghukum orang Yahudi yang berdosa, sebab mereka memiliki hukum-hukum Tuhan yang tertulis tetapi tidak menaatinya. Mereka tahu apa yang benar, tetapi tidak melakukannya. Keselamatan tidak diberikan kepada mereka yang sekadar mengetahui apa yang harus diperbuat, melainkan, terima kasih, kepada mereka yang melakukannya. Nah, saudara, makin jelas ya kalau kita melihat fakta ini. Maka itu sebetulnya nggak perlu ada agama di dunia ini, karena ternyata negara-negara yang tidak beragama jauh lebih bertuhan daripada negara-negara mengaku agama. Perang terus, penumpahan darah, pembunuhan, pengeboman, dan segalanya. Catat, dan itu fakta. Tuhan ampuni kami. Nah, jadi sampai di sini saudara, kita melihat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai murid Yesus. Itu semua kita sudah tahu, nggak usah diberitahu. Tadi dari Tulungagung Ngunut nulis, berarti sejak masih bayi, masih kecil, tahu betul pokoknya semua manusia. Maka itu saya memperhatikan anak kecil, ya anak-anak yang biasanya di bawah 10 tahun, kalau berbohong terus ngomong ke mamanya, "Ma, enggak kok ma, tidak." Saudara sadar enggak? Wajah mereka, mimik wajah mereka justru menunjukkan mereka itu bohong. Saya nggak bisa bayangkan ya, saya nggak bisa. Tapi saudara ngerti bukan? Oh, hebat sekali anak-anak kecil itu. Kalau mereka berbohong pada mamanya, justru mereka wajahnya ini memberitahu, "Ma, aku bohong ma." Itu hebat ya. Maka itu saudara, ayo mulai hari ini kita itu menjadi anak kecil. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Karena mereka itu tulus, mereka itu polos, mereka itu nggak leka-lekok, mereka itu tidak ada politiknya, mereka itu jernih. Woi, luar biasa. Terima kasih Bapak untuk hidup yang Bapak berikan buat kami semuanya manusia ini. Ya, nah itulah fakta dalam hidup. Jadi semua kita sudah
punya hukum Taurat itu. Ya. Hanya ada 5 negara di dunia yang menuliskan agama warganya di KTP. Tidak, hanya ada 5 negara di dunia yang tidak menuliskan kali. Ya. Afid coba. Yang tidak menuliskan kali, Fit. Ya. Karena Malaysia itu di KTP-nya nggak ada agama. Ya, coba. Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, mana? Coba, Fit. Mesir dan Indonesia tentunya. Oke, rasanya enggak. Ya, coba dicek lagi, Fit. Maaf ya, maaf. Papa minta maaf. Oke. Nah, kalau kita lihat fakta ini, saudara, maka kita harus belajar loh. Betul, dari Makassar tadi komen. Lebih baik mengaku bertuhan, tapi takut Tuhan, daripada mengaku beragama, tapi maaf kelakuan kita ampun. Nah, sadar ya sekarang ya. Terima kasih Bapak untuk ini. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Kita melihat fakta ini sekarang. Ya, 1 Korintus 6 ayat 13. Nyata jika anak kecil berbuat salah, maka dia akan menangis. Ini menunjukkan bahwa dia sudah tahu itu salah atau benar. Betul. Iya loh. Semua anak kecil kalau melakukan kesalahan langsung nangis, saudara. Terima kasih Filipus untuk diingatkan itu. Betul. Kalau kita melakukan kesalahan, aduh, politik kita keluar, saudara. Yang ini, yang itu. Oh, ayat 12, bukan ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 12. Terima kasih untuk itu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Oh, Malaysia bagi warga muslim harus ditulis ID. Tapi non muslim, oh itu maksudnya. Makasih nak. Ya. Nah, saudara lihat, semuanya halal, semuanya boleh. Tapi kita harus milih. Yang boleh itu membuat kita makin terbelenggu atau tidak. Nah, kalau yang boleh itu memperhamba kita, memperbudak kita, menjerat kita, lebih baik jangan dilakukan. Itu maksudnya ayat. Semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Jelas bukan? Terus BIS. Ya, ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu, tetapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi, meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Wah, ini luar biasa. Ya, saya mau baca dulu tulisan dari Amerika. Bernard, luar biasa. Oh, sebentar ya. Wah, tulisanmu ini hebat sekali. A lesson from Luke, ya, dari Lukas 10 ayat 27. If you fall. Oke, nanti kita baca bahasa Indonesia aja ya. Ya, nanti dulu ya Bernard, ini siapkan nanti Lukas 10 ayat 27 TSI-nya. Nah, apabila ada yang berkata, hei, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja, saya akan menjawab. Paulus jawab, ada benarnya. Tetapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun wikirannya. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita.
Nah, inilah kedewasaan. Saya ulangi ya. TSI 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja, saya akan menjawab, ada benarnya. Tetapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Nah, saudara, 1 Korintus 6 ayat 12. Ini jembatan. Ya, ini jembatan dari Kupang Baru Hadir antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya percaya semua kita membaca perjanjian lama, ngeri lu saudara, ngeri. Bunuh, jangan, tidak boleh. Wih, Tuhan tegas. Tapi mengapa ketika masuk perjanjian baru ada perubahan? Sepertinya Tuhan berubah, tidak. Nah, ayat 12 1 Korintus 6 ini jembatannya. Ternyata saudara, kalau kita sudah dianggap dewasa oleh Tuhan, maka kita sudah bisa memilih sendiri. Masa anak yang sudah umur 16 tahun masih diberitahu, masih dituntun seperti anak yang umur 5 tahun. Awas jangan pegang itu api itu. Aduh, jangan pegang itu strom itu. Jangan pegang itu tajam, itu pisau. Ngerti nggak? Nah, di perjanjian lama, Tuhan itu menganggap Israel dan kita itu masih bayi. Masih anak kecil. Perlu ada yang nuntun, ada yang memberitahu. Tapi setelah kita dewasa, maka berubah. Itu jembatannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu 1 Korintus 6 ayat 12. Oke, sekarang kita lihat Lukas 10 ayat 27. Makasih Bernard. Wah, tadi Koden lihat kamu pas mulai ini masih komen di grup Kopia. Nah, ternyata sekarang gabung, puji Tuhan. Lukas 10 ayat 27. Terima kasih Tuhan. Ya. Jawab orang itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul, jadi inilah hukum yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, ayo kita lakukan bahwa kasih Tuhan itu tidak membelenggu, kasih Tuhan tidak mengikat. Justru kasih itu membebaskan kita untuk menjadi manusia. Wah, yang merdeka. Nah, tadi awal Pak Filipus berkata, ya memang itu banyak orang yang berkata ya, apalagi orang-orang muda, nggak enak menjadi murid Yesus. Semuanya nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya beritahu hari ini ya, supaya saudara sadar betul-betul. Coba renungkan, mana yang merdeka, mana menjadi orang bebas, dan mana yang terbelenggu. Contoh, semua dosa itu mengikat, semua dosa itu membelenggu. Buktinya, orang kata kecanduan, ya, itu artinya addictive, artinya hidup tanpa barang itu, orang itu nggak bisa hidup. Semua dosa itu menjerat, semua dosa itu mengikat, semua dosa itu membunuh pada akhirnya. Maaf, nggak mungkin ada orang yang sekali coba narkoba, maaf, pasti keterusan. Nggak ada orang yang pertama coba pornografi, nggak keterusan. Nggak ada orang yang mencoba judi, alkohol, dan jenis-jenis dosa yang lain. Saudara ingat, sekali coba, sulit untuk keluar. Perzinahan juga sama. Nah, apakah itu bebas?
Awalnya menyenangkan, betul. Harbin akhirnya mematikan. Nah, apakah itu bebas? Saudara dan saya yang sudah dimerdekakan oleh kuasa salib Yesus. Justru kita ini orang merdeka. Sebab kita nggak tergantung judi, alkohol, nggak tergantung nikotin, rokok, nggak tergantung narkoba, nggak tergantung apa-apa. Ayo pikir, mana yang merdeka, mana yang bebas. Jangan salah bahwa setan itu merusak hidup kita sehingga dia menghancurkan. Maka itu betul kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Terima kasih Tuhan. Ya, oke, bukakan dari Pak Filipus 1 Korintus 10 31 32. Ayo kita baca ayat ini. 1 Korintus 10 31 32. Makasih. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, ayatnya. Jadi, belum. Oke, 32. Oke. Oke, ayatnya. Jadi, entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. TSI-nya. Terhadap keberatan itu, jadi orang-orang Korintus itu nggak terima waktu firman disampaikan oleh Paulus. Terhadap keberatan kalian itu, saya menjawab, apa saja yang kita lakukan, baik makan atau minum ataupun hal lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. 32. Ya, 32-nya. Woi Pak Pendeta Vira Andoko, lama ini nggak ketemu. Apa kabar kamu? Ya. Amin. From Embong Malang. Iya, Embong Malang. Janganlah kamu menimbulkan syak, ya, dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. Ayat ini. Jangan membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. TSI-nya, BS-nya bagus, BS. Hiduplah sedemikian rupa sehingga saudara tidak menyebabkan orang lain berbuat dosa. Apakah mereka orang Yahudi atau bukan Yahudi ataupun jemaat Tuhan? TSI. Tetapi janganlah melakukan sesuatu yang dianggap salah, baik oleh orang Yahudi, orang bukan Yahudi, maupun saudara seiman dalam jemaat Tuhan. Baik bahasa Jawanya ya, 1 Korintus 10 31 32. Mulane dadiya kowe mangan, dadiya kowe ngombe, dadiya nglakoni apa wae liyane, kabeh iku mau lakonana kagem kalurani Gusti. Kowe aja nganti padha gawe sandungan, dadiya marang wong Yahudi, dadiya marang wong Yunani, apa dene marang pasamuane Gusti. Nah, ini bahasa Jawanya. Jadi ukurannya, apa yang kita lakukan dan sampai membuat orang lain tersandung, kita harus bertobat. Karena itu mengganggu hidup orang itu. Tapi kalau saudara dan saya melakukan apa saja sesuai yang dituntut oleh hukum Tuhan yang tertulis di hati kita, maka kita nggak akan buat sandungan. Lanjut, Galatia 5 22 sampai 23. Ya, ini keren sekali saudara. Galatia 5 22 sampai 23. Papa, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Galatia 5 20 sampai 23. Tetapi buah roh. Nah, buah itu kan hasil dari kehidupan. Kalau saudara dan saya dikuasai oleh roh, maka buah kehidupan roh
itu nyata di hidup kita. Dan buah kehidupan roh itu hanya 9 yang tertulis. Hukum Taurat 10. Nah ini kalau digabung semua antara 10 hukum Tuhan dan 9 buah roh, ini nyambung. Waduh saudara, luar biasa. Kalau saya pakai istilah makan obat, jadi ramuan-ramuan 10 hukum Tuhan dicampurnya 9 ramuan buah roh. Wih, hidup ini sehatnya luar biasa. Keren ya? Oke. Apa? 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Nah, setelah hukum ini kita lakukan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Setelah semua itu kita lakukan, saudara perhatikan, tidak ada hukum lain yang menentang hal-hal itu. Lubuk Pakam baru hadir, kenapa telat sekali? Keren gak saudara? Ya, kita lihat terjemahan yang lain. Yang ayat 23-nya aja. Terjemahan yang lainnya ayat 23-nya. Ayat D. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal itu. PS. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Ini keren. Tidak ada hukum agama apa saja yang mengelarang 9 buah roh itu. Betul tak? Pergaulan yang salah merusak iman kita. Wah, ini luar biasa TSI-nya. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Jadi saudara, kalau kita hidup, oi, Daddy Rockstar dari Denpasar, salam juga. Jadi saudara, kalau kita menghidupi dan dihidupi oleh buah roh itu, saya ulangi, kalau saudara dan saya menghidupi dan dihidupi oleh 9 buah roh itu, yakin saudara, tidak ada hal apapun yang dapat menuduh, menyalahkan kita. Woi, dari Demak, amin papi. Ya, ini yang luar biasa. Obatnya percaya komplit. Hukum Taurat dan 9 buah roh itu 19 obat yang komplit. Ini Bu Gembala ini keren. Betul. Lengkap saudara, kalau kita melakukannya di hidup ini bahagia, hidup ini ringan, hidup ini merdeka. Wah, sukacita. Wih, dari Las Vegas. Iya, betul. Nah, ayo kita lakukan kebenaran yang luar biasa lewat hidup kita, supaya orang lain tahu apa yang kita lakukan ini. Papa, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Saya percaya sampai di kalimat ini, kalau saudara menghidupi semua ini dan dihidupi oleh kebenaran ini, saudara dan saya orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia, orang yang paling lega hidupnya di dunia ini. Bukan karena uang, bukan karena fasilitas, tapi karena ini Ibu Gembala dari Demak tadi, karena 19 ramuan tadi, 10 hukum Musa dan 9 buah roh campur jadi satu, blender jadi satu, minum tiap hari. Hidup ini luar biasa. Nah, agama apapun gak menentang loh. 9 buah roh ini kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang melawan, gak ada yang bisa menyalahkan. 9 buah roh ini kita lakukan. Terima kasih Bapa untuk hal dahsyat dalam hidup ini yang kita boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh, supaya dunia melihat Yesus lewat kita. Jadi semua kita, anak-anak saya yang di dalam, yang di luar, semua kita sudah tidak perlu lagi
sibuk dengan mana halal, mana haram. Nggak ada lagi. Karena semua kita sudah ada hukum itu. Ya, supaya ada yang tanya ini. Bagaimana supaya berbuah maksimal? Gampang. Selalu nempel di pokoknya. Coba kita buka, ini pertanyaan bagus. Bagaimana supaya berbuah maksimal? Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita lihatnya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kamu, yaitu saudara dan saya, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah toh? Nah, apa yang kita buat selanjutnya setelah saudara dan saya menerima Kristus Yesus Tuhan kita? Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini supaya saudara dan saya berbuah maksimal 9 buah tadi, hendaklah hidup saudara dan saya nempel di dalam Kristus, pokok anggur yang benar itu. Nempel, saudara, tidak perlu kemana-mana. Terima kasih. Ayat 7. Oh, coba terjemahan ya. Jadi, karena kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. PS. Saudara-saudara, sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu, hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. TSI-nya. Karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus sebagai penguasamu, teruslah hidup bersatu dengan Dia. Jangan keluar-keluar lagi. Ayat 7. Ayat 7. Terus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Iya, kalau kita tidak berakar dalam Yesus, berarti kita berakar di dalam neraka, di dalam dunia ini, kacau. Terus yang ketiga, dan dibangun di atas Dia. Sudah tetap di dalam Yesus, kedua berakar di dalam Yesus, ketiga dibangun di atas Tuhan Yesus, lalu yang keempat, hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Yang kelima, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Kenapa? Kalau saya pakai istilah tanaman, mengucap syukur senantiasa itu pupuk yang membuat tanaman hidup ini makin subur. Maka itu saudara, orang yang kelihatan setia, tapi hidupnya ngomel terus, ya sudah, pasti kering tanaman hidupnya. Jadi mengucap syukur itu ya penuh dengan berkat Tuhan. Nanti Vin tak baca komenmu. Ayat berakar dan bangunlah dirimu di dalam Dia. Teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan melimpahlah dengan ucapan syukur. BS-nya ya, melimpah dengan ucapan syukur dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya, fondasinya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Nah, dan hendaklah hati kita ini meluap-luap dengan ucapan terima kasih. TSI-nya. Jadikanlah Yesus dasar hidupmu seperti pohon berakar kuat di dalam tanah. Teruslah percaya penuh kepadanya tanpa goyah seperti yang diajarkan kepada kalian. TSI-nya ya. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya baca lagi TSI-nya. Jadikanlah Yesus dasar hidup kita seperti pohon berakar kuat di dalam tanah. Teruslah percaya penuh kepadanya tanpa goyah seperti yang diajarkan kepada kalian. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke. Ya ini. Dari Nabire. Melalui pengajaran ini akhirnya kita tahu bahwa
Wah, keren. Saya ulangi. Melalui pengajaran ini akhirnya kita tahu bahwa agama adalah racun yang mematikan bagi hati nurani. Aduh, sedih sekali. Wih, Pak Nelson Sembiring juga. Ayo teman-teman se-LP, se-Indonesia, terus melekat bersama Tuhan ya. Kalian orang-orang terpilih yang sedang diproses Tuhan saat ini. Rema saya sejak berada di lapas sampai sudah bebas saat ini adalah 1 Tesalonika 5, 16-18. Puji Tuhan, tetaplah berdoa, mengucap syukur senantiasa. Makasih Pak Nelson, luar biasa. Tetap membuat semangat dalam hidup. Terima kasih teman-teman, ayo semangat. Semangat semua, itu loh, 10 tahun loh di penjara tanpa salah. Aduh, tapi luar biasa itu. Makasih. Ya, ada di mana Nelson sekarang? Ini udah di rumah saya di Sidoarjo. Ini lab saya yang 3 lantai yang ada 10.000 watt di atas solar cell. Ini kita mau jadikan rumah doa sama membuat rumah untuk pelatihan orang-orang. Pangan dan energi. Sidoarjo ya. Iya. Makasih Koder. Terima kasih. Ya. Nah ini dari Nabi rekomen lagi. Agama dengan segala aturan dan ancamannya, memang agama itu penuh ancaman, justru mendistorsi suara hati. Betul, saya ulangi ya. Agama dengan semua peraturan dan ancamannya justru mendistorsi, mengacaukan ya suara hati. Setiap kita mau melakukan suara hati pasti terbentur dengan aturan agama. Betul. Ya. Jadi jangan kita mau dikalahkan oleh apapun juga dalam kehidupan ini. Ayo kita mengucap syukur senantiasa. Karena apa? Karena Tuhan yang Dia buat selalu yang baik. Tapi setan mengacaukannya, membuat kita kacau, membuat kita blunder, membuat kita ragu-ragu. Maka ayo kita melakukan. Komen dari Ibu, tambahan dari Ibu Gembala di Demak. Melekat itu artinya menghidupi dan dihidupi oleh firman Tuhan. Tidak sekedar menempel ya, imitasi, tapi melekat. Makasih Bu Gembala untuk tambahannya. Iya saudara, gunakan 2 kata ini. Biarlah firman ini menghidupi kita. Dan kita dihidupi oleh firman itu. Maka kalau kita bisa menghidupi firman itu, otomatis kita dihidupi oleh firman itu. Nah, kalau sudah menghidupi dan dihidupi, dari ujung kepala, pola pikir kita, cara kita memandang sesuatu, cara kita mendengar sesuatu, cara kita mengucapkan sesuatu, cara kita berperasaan, cara kita mengambil keputusan, dan semua tindakan kita. Kalau kita sudah menghidupi dan dihidupi, maka kita akan luar biasa. Dari Martapura ada komen, agama sering dijadikan alat untuk menghakimi orang lain. Bukan kadang, selalu. Itu agama. Ya, jadi ini dari Lapas Metro ada terlambat ya. Oke, saya lagi komen ini. Ada yang tanya dari Tahuna. Ya, Shalom Papi, menurut Papi arti dari agama Kristen itu apa? Artinya jelek. Kristen zaman itu sebutan jelek. Maaf ya, saya cuma ambil contoh. Saudara lihat 6 bulan terakhir ini ada istilah-istilah yang kurang baik, yang tadinya baik. Maaf ya, contohnya sekarang kalau kita mendengar kata Habib, mendengar kata Ba'alawi, sudah langsung kesannya itu jelek. Nah, kata Kristen zaman itu artinya jelek. Tolong catat yang belum tahu. Maka itu jangan bangga kalau kita disebut orang Kristen, karena Kristen itu jelek. Maka itu Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Jadi begini, kata Kristen zaman itu menunjukkan ini pemberontak negara, makar. Catat itu. Loh, kenapa Kristen disebut makar? Karena salahnya Petrus dan saudara-saudaranya. Mereka yang gembar-gembor kemana-mana. Woi, Yesus itu akan memerdekakan kita, bangsa Yahudi, dari penjajahan Roma.
Nah, jadi kata Kristen di zaman itu jahat sekali. Kalau saya pakai kata sekarang, Kristen itu teroris zaman itu. Karena mengacau negara. Nah, maka itu banyak yang kita nggak tahu. Sepertinya bangga di dalam Kisah Rasul yang 28 pasal. Itu hanya satu kali muncul kata Kristen. Itu pun dari mulut tentara-tentara Romawi. Hei, itu loh pemberontak-pemberontak itu. Itu loh orang Kristen itu yang mau merubah pemerintahan kita menjadi pemerintahan Yahudi. Jadi jelek kata Kristen itu. Maka itu seluruh yang tertulis di 28 Kisah Para Rasul adalah murid. Itu dia. Maka itu mulai hari ini, ayo kita siap disebut murid Yesus. Jangan bangga disebut orang Kristen. Jadi yang dari tahunan tidak ada sedikit pun yang memberitahu kita bahwa Yesus itu pendiri agama Kristen. Sama sekali tidak. Oke ya, jadi kita ini murid-murid Yesus. Bagian terakhir. Oh, terima kasih Bapak. Engkau begitu luar biasa dalam menuliskan firman dan hidup kami diubah betul-betul. Oke, kita lihat sekarang Yohanes 15. Ya, kalau kita sudah nempel ke pokok anggur, ya, maka kita tidak akan pernah bodoh lagi. Ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Haleluya. Ingat tadi Ibu Gembala dari Demak sudah nulis melekat itu sama dengan menghidupi dan dihidupi oleh firman Tuhan. Tidak sekedar nempel, imitasi, ya, tapi melekat. Oke. Jikalau saudara dan saya tetap tinggal di dalam aku, Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, banyak orang masih salah ngerti dengan Yohanes 15 ayat 7. Boleh minta apa saja, kita akan menerima. Tunggu dulu. Persyaratannya dua ini penuhi. Ini yang saya katakan berulang-ulang, bahwa saudara dan saya menghidupi firman dan dihidupi oleh firman. Maaf ya, saya ulangi. Inilah arti bahwa kita menghidupi firman dan dihidupi oleh firman. Setelah kita menghidupi firman dan dihidupi oleh firman, mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Kok bisa? Nah, begini. Kalau firman sudah menghidupi kita, berarti seluruh pola pikir kita, berarti semua perasaan kita, berarti semua yang ada di badan hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita, itu dikuasai mutlak oleh firman. Kalau saudara dan saya sudah dikuasai mutlak oleh firman, yakin nggak? Nggak ada yang aneh-aneh kita lakukan dalam hidup. Dan tidak perlu kita diberitahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau firman itu menguasai kita, BIS-nya, ayatnya, Filipus, Yohanes 15 ayat 7, ini dahsyat sekali, saudara. Terima kasih. Oh ya, masih lanjut dari tahun. Nah, berarti orang Kristen pada zaman itu dianggap pemberontak. Betul. Dasarnya, dari mana mereka dianggap pemberontak? Ya karena mereka itu ingin lepas dari pemerintahan pemerintahan Romawi. Itu dasarnya. Masih ingat ketika Pilatus diminta oleh orang-orang itu menuliskan sesuatu nama di kepala salib itu, disebut inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah itu dasarnya ya. Yang tanya dari mana ini kok nggak ada. Saudara tahu nggak? Di zaman Romawi, semua orang yang dihukum mati dengan salib, ada sekelompok orang
yang memberi nama, dan semua nama yang dipasang di kepala salib itu 100% adalah ejekan, bullying, perundungan, nama-nama yang jelek dituliskan di situ. Karena memang itu penjahat. Nah, di salib Yesus ditulis ejekan fatal. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu pemberontakan. Jadi yang salah Petrus dengan saudara-saudaranya. Mengapa mereka berteriak-teriak? Kita mau merdeka dari Romawi. Nah, itu kacau. Maka itu setelah Yesus mati kan mereka kecewa. Petrus kecewa. 2 murid kembali ke Emmaus. Karena mereka berpikir, ya mati yang membebaskan kita. Jadi itu jawabannya. Ayat Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku, dan perkataanku, kata Yesus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan itu akan dikabulkan bagimu. Haleluya. Jangan cuma diambil, dicomot kalimat terakhir, janji minta apa saja. Tunggu dulu. Kalau saudara dan saya tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, berarti seluruh pola pikir kita, semua keinginan kita, semua hanya Yesus. PS. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan iri hati, jangan ini, jangan itu, hormati orang tuamu, semuanya ada, ditambah 9 buah roh tadi. Mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Karena orang yang tinggal di dalam Yesus dan orang yang firman Yesus tinggal dalam orang itu, pola pikirnya beda. Oh, dari Pontianak ada komen, agama adalah cara manusia untuk menutupi kesalahan di hadapan Tuhan. Seperti manusia pertama yang membuat cawat. Saat itu saat tahu mereka telanjang. Betul. Makasih Kardoko. TSI. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup di dalam hatimu, kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Terima kasih. Woi, hebat. Dari New Jersey, Pak Bernard ngomong lagi. Agama itu adalah institusi ritual dan hukum rohani. Etika itu inisiatif. Inisiatif menjaga keharmonisan dan kehormatan. 3. Moral. Institusi tentang yang benar dan yang tidak benar. Jadi agama, etika, dan moral itu berbeda dan berdiri sendiri dalam fungsi edukasi dan implementasi. Agama bersifat mengatur, etika bersifat menabur, moral bersifat mengukur. Wih, keren sekali tulisan ini. Coba Filipus fotokan dari Instagram lalu share ya, bagus. Lalu setiap orang beragama, beretika dan bermoral punya persoalan yang sama, yaitu membawa sifat dosa alamiah, sinful nature. Betul. Berpotensi bisa jatuh ke dalam berpotensi bisa jatuh ke lubang kesalahan, kebodohan, kekejaman, ngeri ya, kekhilafan, kemunafikan, dan kejahatan. Hebat. Sebagai institusi, inisiatif dan intuisi, ketiganya tetap membawa persoalan yang sama, yaitu pedoman yang sama, yaitu firman Tuhan. Filipus tolong ya, terima kasih loh Bernard, ini tulisan bagus sekali. Ya memang Pak Bernard ini orang hebat. Saya mesti foto dulu ini. Saya foto dulu ya, tulisan yang bagus sekali supaya bisa tersimpan baik. Ya, bentar ya.
Oke, tunggu. Terima kasih Ber, tulisanmu bagus. Oke ya. Ya. Oh, masih ada lagi. Ya. Baik. Jadi saudara, setelah kita dengar firman ini, maka tidak perlu lagi kita sibuk mana halal, mana haram. Karena begitu firman itu sudah muncul di hidup kita dan dikuasa firman itu kita hidupi, ya, dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup kita ini. Maka Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah hidup dalam kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Aman kalau begitu. Jelas ya? Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Oke? Jadi siap ya? Jadi sudah nggak usah sibuk. Mana halal, mana haram, nggak usah sibuk. Semua kita sudah ngerti karena firman itu sudah ada dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melakukan hukum Tuhan yang sudah tertulis di hati kita sejak kita masih kecil, bahkan masih bayi pun sudah ada hukum itu, maka kita nggak akan tersesat dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Oke, jadi percaya, minta apa saja diberikan karena kita tahu firman di dalam kita dan kita di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.